Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang kasus manajemen laba yang terjadi di Indonesia. Adapun kasus-kasusnya yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, PT Waskita Karya, yang kedua PT Asuransi Jiwasraya, yang ketiga PT Bank Bukopin Tbk, yang keempat PT Indofarma, dan yang kelima ada PT Retail Global Solusi atau RGS. Masuk ke kasus pertama, yaitu PT Waskita Karya, di mana PT Waskita Karya terjadi karena kelebihan pencatatan laporan keuangan pada tahun 2004 sampai 2008. Masalah ini terbongkar saat proses pemeriksaan ulang neraca untuk penerbitan saham perdana atau IPO pada tahun 2008. Temuan direksi baru oleh M. Holik menemukan adanya pencatatan tidak sesuai berupa kelebihan sebesar 400 miliar atau setara dengan 0,3% dari nilai aset. Proyeksi pendapatan proyek multitahun dimasuk ke tahun tertentu yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Dugaan rekayasa keuangan direksi periode sebelumnya diduga melakukan manipulasi laporan keuangan sejak tahun 2004 sampai 2008 untuk menampilkan kondisi keuangan perusahaan yang lebih baik dari kenyataan. Nah, hal-hal tersebut terjadi karena pertumbuhan pesat dan kebutuhan modal, yaitu tahun 2004 sampai 2007, Waskita Karya tumbuh pesat dengan banyak proyek infrastruktur, serta membutuhkan modal besar sehingga bergantung pada pendanaan eksternal dan pasar modal. Kemudian terdapat tekanan untuk menjaga kinerja keuangan, yang mana tekanan ini berasal dari pemegang saham untuk menunjukkan pertumbuhan laba konsisten, dan praktik manajemen laba dilakukan untuk mempertahankan citra perusahaan dan harga saham dengan manipulasi laporan keuangan. Oke. Beberapa praktik yang diduga dilakukan oleh PT Waskita Karya dalam periode ini antara lain: A. Pengakuan pendapatan prematur, mencatat pendapatan proyek sebelum terrealisasi sepenuhnya untuk memberikan kesan pertumbuhan cepat. B. Penundaan beban atau pengeluaran, menunda pengakuan biaya proyek atau pembengkakan biaya untuk meningkatkan laba yang terlihat. C. Penyusutan yang terlambat, menunda penyusutan aset dengan mengubah asumsi umur aset atau metode penyusutan. D. Manipulasi aset dan liabilitas, pengakuan nilai aset berlebihan dan menunda pencatatan liabilitas untuk memperbaiki posisi keuangan. Dampak terhadap laporan keuangan. A. Distorsi kinerja keuangan. Yang pertama adalah laba tinggi dan aset besar memberi kesan positif kepada investor sehingga mempermudah akses pembiayaan. Kedua, namun kondisi keuangan sebenarnya tidak sebaik yang dilaporkan, meningkatkan risiko pembengkakan utang. B. Masalah keuangan yang terungkap pada tahun 2008. Yang pertama ada proyek yang dianggap selesai ternyata bermasalah, menyebabkan arus kas tidak mencerminkan laba. Yang B. Kerugian proyek dan penurunan kepercayaan investor terjadi setelah penyelidikan mengungkap ketidaksesuaian laporan keuangan dengan realitas. Kasus manajemen laba yang kedua yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Kronologi dari kasus ini, adanya rekayasa laporan keuangan tahun 2006. Pada tahun 2006, laporan keuangan Jiwasraya menunjukkan nilai ekuitas negatif sebesar 3,29 triliun akibat aset yang lebih kecil dari kewajiban. BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan tahun 2006 dan 2007 karena ketidakpastian informasi cadangan. Yang kedua, adanya pemeriksaan dan dugaan penyalahgunaan wewenang tahun 2015 sampai tahun 2018. OJK memeriksa Jiwasraya pada tahun 2015 menemukan penyalahgunaan wewenang dan laporan investasi overstated serta kewajiban understated. Pada tahun 2018, direksi baru melaporkan kejanggalan ke Kementerian BUMN setelah
audit KAP mengoreksi laporan laba interim dari 2,4 triliun menjadi 428 miliar. Nah, kenapa hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai manajemen laba? Yang pertama, latar belakang dan kinerja keuangan PT Jiwasraya tahun 2006. Adanya pertumbuhan pesat pada tahun 2006, PT Jiwasraya mengalami pertumbuhan pesat dalam hal premi yang dihimpun dan nilai aset. Manajemen baru berusaha menunjukkan hasil keuangan yang baik untuk menarik investor dan memastikan stabilitas perusahaan. Selanjutnya, laporan keuangan tahun 2006 yang dipertanyakan. Laporan keuangan tahun 2006 menunjukkan pencatatan laba tinggi. Namun, indikasi manipulasi muncul terkait pengakuan pendapatan dan laba yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang kedua, perusahaan mulai menggunakan teknik manajemen laba. Yang A, pengakuan pendapatan yang tidak relevan. Pada PT Jiwasraya diduga mengakui pendapatan yang belum terrealisasi, seperti keuntungan dari investasi yang belum pasti atau sudah bermasalah. Yang B, manipulasi proyeksi investasi. Pengakuan keuntungan tinggi dari portofolio investasi yang berisiko dan aset yang tidak mencerminkan nilai pasar yang sesungguhnya. Yang C, penundaan pengakuan kerugian. Kerugian dari investasi yang buruk, seperti proyeksi yang tidak menguntungkan, ditunda pengakuannya, sehingga laba yang dilaporkan lebih besar dari kondisi nyata. Okay. Selanjutnya poin ketiga, laporan keuangan 2007 keterlanjutan praktik manajemen laba. Ada laba yang besar meski masalah kualitas aset. PT Jiwasraya kembali mencatatkan laba besar pada 2007, meskipun menghadapi masalah serius terkait kualitas aset dan investasi. Lalu, praktik akuntansi yang tidak sesuai. Ada indikasi penggunaan praktik akuntansi yang tidak sesuai dengan standar untuk menutupi masalah likuiditas dan risiko investasi yang tinggi. Lalu ada penggunaan nilai wajar yang tidak realistis. Jiwasraya menggunakan mark-to-market accounting untuk menilai investasi berisiko tinggi, namun penilaian ini lebih optimis dari yang seharusnya, mengingat instrumen yang dimiliki sudah tidak liquid atau merugi. Selanjutnya poin keempat, ketidakakuratan laporan keuangan yang terungkap, yaitu keraguan terhadap integritas laporan keuangan. Pada akhir 2007, keraguan muncul terhadap integritas laporan keuangan PT Jiwasraya, terutama terkait dengan keuntungan investasi dan portofolio aset. Lalu pertanyaan dari analis dan auditor. Analis keuangan dan auditor mulai mempertanyakan keabsahan dan keberlanjutan laba yang dilaporkan, mengingat ada ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya, catatan auditor dan risiko yang dihadapi. Laporan auditor memberikan catatan lebih hati-hati mengenai risiko-risiko dalam laporan keuangan. Meskipun laporan diterima publik, tanda-tanda ketidakberesan mulai muncul terkait kualitas aset dan cara perusahaan mengelola laporan keuangan. Lalu, poin kelima, skandal keuangan dan dampaknya, yaitu pengungkapan skandal pada tahun 2019. Skandal kolapsnya PT Jiwasraya terungkap secara lebih luas dengan tuduhan penipuan dan manipulasi laporan keuangan yang sangat serius. Skandal ini merugikan ribuan nasabah yang tidak dapat menarik klaim polis mereka. Lalu, tindakan manajemen yang merugikan. Pihak manajemen penjabat perusahaan diduga telah mengalihkan dana untuk kepentingan pribadi dan tujuan yang tidak sah, yang memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Lalu, kerugian besar yang diderita. Kerugian total yang dialami negara dan pemegang polis diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Selanjutnya yang terakhir, yaitu tindak lanjut hukum. Skandal ini menjadi perhatian besar pada publik dan mengundang tindakan hukum terhadap penjabat terkait di PT Jiwasraya sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu PT Bank Bukopin. Untuk skandal keuangan dan dampaknya, latar belakang kasus, pada tahun 2018, PT Bank Bukopin Tbk diminta untuk merevisi laporan keuangan dari tahun 2015 hingga 2017 setelah terungkap adanya indikasi manipulasi kartu kredit yang dilakukan oleh pihak bank.
Manipulasi ini berfokus pada pendapatan berbasis komisi yang dilaporkan mengalami kenaikan tidak wajar dan tidak sesuai dengan prosedur yang berhak. Untuk revisi laporan keuangan, akibat dari manipulasi tersebut, Bank Bukopin melakukan revisi besar pada laporan keuangan 2016 dengan mengubah laba bersih yang semula tercatat 1,8 triliun menjadi 185,56 miliar. Selain itu, bank juga merevisi beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang awalnya tercatat 649,5 miliar menjadi 797,65 miliar. Hal ini menandakan adanya kesalahan atau manipulasi dalam pengakuan kerugian yang seharusnya diantisipasi oleh bank. Ekuitas Bank Bukopin juga turut direvisi menjadi 6,91 triliun. Untuk penyelidikan dan pengawasan, kasus ini menjadi semakin menarik karena Bank Bukopin mengaku sudah melaporkan laporan keuangan kepada auditor internal, auditor eksternal, Bank Indonesia, dan OJK. Meskipun demikian, kasus ini baru mendapat perhatian besar pada tahun 2018 setelah lebih dari 3 tahun berlalu ketika pihak OJK dan Bursa Efek Indonesia kembali menyoroti kasus ini. Selanjutnya, kontroversi pengawasan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Meskipun laporan keuangan sudah melalui proses pemeriksaan yang ketat, manipulasi yang terjadi bisa lolos dari pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh regulator dan auditor eksternal. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan kontrol yang ada di Indonesia pada saat ini. Inilah cerita yang akan menunjukkan materi tentang PT Bank Bukopin. Pertama, adanya kondisi keuangan PT Bank Bukopin 2015. 1. Pertumbuhan aset yang signifikan, di mana tahun 2015 PT Bank Bukopin mencatatkan pertumbuhan aset yang cukup signifikan, di mana bank ini juga berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan yang stabil meskipun menghadapi persaingan yang ketat di sektor perbankan Indonesia. Pencapaian ini menjadi salah satu indikator positif yang menunjukkan upaya Bank Bukopin dalam mempertahankan daya saing di tengah kompetisi. Kedua, permasalahan kualitas aset dan rasio NPL. Di balik pertumbuhan aset tersebut, Bank Bukopin menghadapi tantangan serius dalam kualitas aset, terutama terkait dengan tingginya non-performing loan atau rasio kredit bermasalah. Tingginya rasio NPL mencerminkan adanya kesulitan dalam pengelolaan kredit dan manajemen risiko yang secara langsung mengancam stabilitas dan berkelanjutan bisnis bank. Ketiga, itu adanya upaya menjaga citra positif. Demi mempertahankan citra positif di mata investor dan regulator, manajemen Bank Bukopin diduga melakukan upaya untuk menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dari kondisi sebenarnya. Langkah ini menjadi pemicu awal kondisi di mana praktik manajemen laba dilaporkan pada laporan keuangan disusun sedemikian rupa agar mencerminkan performa yang optimal meskipun kondisi sebenarnya tidak sebaik itu. Keempat, adanya pemicu praktik manajemen laba, tekanan untuk menunjukkan hasil keuangan yang mengesankan di tengah masalah NPL membuat manajemen terlibat dalam praktik-praktik yang menyimpang dari standar akuntansi. Praktik ini mencakup pengakuan pendapatan yang tidak wajar serta penundaan pencatatan kerugian aset yang berpotensi menyesatkan para pemangku kepentingan mengenai kondisi keuangan Bank Bukopin. Kedua, adanya praktek manajemen laba pada laporan keuangan 2015 sampai 2017, yaitu 1. Pendapatan prematur, di mana Bank Bukopin mengakui pendapatan bunga dari kredit bermasalah sebelum waktunya, dan pendapatan ini dilaporkan untuk meningkatkan laba yang terlihat dalam laporan keuangan. Kedua, penundaan kerugian. Kerugian dari kredit bermasalah atau NPL dari investasi yang merugi ditunda pencatatannya. Praktik ini bertujuan untuk menciptakan citra kinerja keuangan yang lebih positif. Ketiga, penilaian aset berlebih. Beberapa aset dilaporkan dengan nilai lebih tinggi dari nilai pasar atau nilai wajar. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki posisi aset laporan keuangan. Keempat, manipulasi liabilitas. Pengakuan kewajiban atau utang tertentu ditunda pencatatannya. Langkah ini digunakan untuk memperbaiki nilai kualitas. Kemudian yang ketiga, tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar. Pada tahun 2016 sampai 2017, Bank Bukopin berada di bawah tekanan besar untuk mempertahankan kinerja keuangan positifnya guna menjaga kepercayaan investor. Langkah ini perlu dilakukan
untuk memastikan stabilitas harga saham di pasar modal. Kemudian terindikasi manipulasi laporan keuangannya, diduga manajemen menyusun laporan keuangan dengan menggambarkan kinerja yang tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas. Kemudian kinerja yang dipertanyakan, laporan keuangan menunjukkan pertumbuhan laba yang besar, tetapi analis mulai menyoroti ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi aset. Kemudian yang keempat, audit dan penemuan ketidaksesuaiannya. Audit eksternal mengungkap ketidaksesuaian pada laporan keuangan Bank Bukopin periode 2016 sampai 2017. Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dan kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Ketidaksesuaian pengakuan pendapatan. Pendapatan yang diakui berasal dari pinjaman bermasalah dan investasi tidak liquid, menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan laporan laba rugi yang disajikan. Kerugian yang belum diakui, beberapa aset dan investasi yang mengalami penurunan nilai tidak diakui secara benar sehingga menciptakan laporan keuangan yang tampak lebih baik daripada kondisi aktual perusahaan. Kemudian perhatian regulator dan pihak berwenang. Temuan ini menarik perhatian regulator seperti OJK dan pihak berwenang lain yang kemudian meminta klarifikasi lebih lanjut dari manajemen Bank Bukopin terkait dengan praktik akuntansi yang digunakan. Baik, saya akan menjelaskan kasus manajemen laba pada PT Indofarma. Sebelumnya saya akan memberikan profil terkait mengenai PT Indofarma ini, mana PT Indofarma atau PT Indofarma Indonesia Farma Tbk adalah perusahaan farmasi dan alat kesehatan nasional yang didirikan pada tahun 1918. Indofarma merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang mendukung program pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan. Adapun produk yang dikeluarkan oleh PT Indofarma yaitu memproduksi berbagai jenis produk seperti obat generik bermerek, obat keras bermerek, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Adapun jasa yang disediakan oleh PT Indofarma di mana yaitu toll in manufacturing, yaitu proses produksi alat obat. Saya ulangi, yaitu proses produksi obat dengan menggunakan fasilitas produksi Indofarma berdasarkan permintaan perusahaan lain. Nah, adapun kasus manajemen laba pada PT Indofarma yaitu merupakan kasus kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan, mana kasus ini bermula dari adanya investigasi Bapepam atau yang sekarang ini OJK mengenai dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, di mana terutama terkait dengan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh si manajemen PT Indofarma. Dari hasil penelitian, Bapepam menemukan bukti-bukti diantaranya nilai barang dalam proses ini dinilai lebih tinggi 3 kali dari yang seharusnya atau overstate, dilebih-lebihkan. Dalam penyajian nilai persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar 28 miliar. Akibatnya, penyajian terlalu tinggi atau overstate, persediaan sebesar 28,8 miliar, harga pokok penjualan disajikan lebih rendah atau understate, sebesar 28,8 miliar, dan laba bersih ini juga disajikan terlalu tinggi atau overstate dengan nilai yang sama. Dalam press release yang dikeluarkan oleh Bapepam pada 8 November 2004 terungkap bahwa nilai yang disajikan dalam laporan keuangan PT Indofarma pada tahun 2001 lebih tinggi dari nilai yang seharusnya. Nah, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ini memanipulasi laporan keuangan untuk menipu para investor, menipu petugas pajak, atau menipu pemilik perusahaan dan menipu kreditor. Jadi PT Indofarma di sini kasusnya yaitu yang pertama adalah melebih-lebihkan atau overstate pada nilai persediaan barang dalam proses sebesar 28,8 miliar. Kemudian merendahkan atau understate pada harga pokok penjualan dan melebih-lebihkan atau meninggikan si laba bersih yaitu sekitar 28,8 miliar. Maka dengan adanya bukti yang
ditemukan oleh Bapepam atau OJK menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memang memanipulasi laporan keuangan. Adapun faktor-faktornya, mereka bertujuan untuk menipu para investor sehingga mereka semakin tertarik untuk berinvestasi di perusahaan mereka. Dengan perusahaan-perusahaan lain mungkin mereka ini berusaha memanipulasi laporan keuangan, mungkin untuk salah satunya adalah menipu para investor atau menipu para kreditor atau menipu para petugas pajak. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Kasus manajemen laba pada materi ini yang kelima yaitu berupa PT Retail Global Solusi. PT Retail Global Solusi atau RGS merupakan anak perusahaan NV Teknologi yang tidak menyusun laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2019. Meskipun angka-angka keuangan telah dikonsolidasikan pada laporan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Hal ini menyebabkan somasi dari Bursa Efek Indonesia kepada PT NV Technologies sebagai induk perusahaan. Pada tahun 2014, perusahaan retail Tesco melakukan overstatement terhadap laba sebesar 263 juta pound sterling, lebih besar dari laba yang seharusnya. Meskipun pihak auditor KPPWC mengetahui adanya salah saji pada laba, mereka tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian karena tidak menjalankan proses audit sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualitas audit yang dipertanyakan. Kasus ini menggambarkan rendahnya kualitas hasil audit yang dihasilkan oleh auditor, di mana prosedur audit yang seharusnya dilakukan tidak dijalankan dengan benar, yang menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 mengganggu perekonomian global dan menyebabkan beberapa perusahaan bangkrut. Di tengah krisis ini, beberapa perusahaan dapat terpengaruh untuk melakukan manajemen laba demi memperbaiki kondisi keuangan yang buruk. You didn't have to cut me off. We were nothing. I don't need your love. You treat me like a stranger and I feel so loved.